Musim kemarau yang terjadi sejak akhir Juli 2023 menyebabkan Sungai Mahakam surut. Dampaknya turut dirasakan oleh insan kemaritiman atau pelayaran di Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda mengatakan sejak 2 minggu lalu mendapatkan laporan bahwa sejumlah kapal yang sudah ataupun hendak melaksanakan muat di hulu sungai tak dapat melanjutkan pelayaran lantaran kandas. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Rita Alvinia. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar, jika daerah lain dampak dari musim kemarau ekstrim kali ini adalah mungkin banyak musibah kebakaran lahan atau rumah. Namun di Kalimantan Timur sepertinya cukup berbeda Mei dan Tribuners sebab cukup banyak dampaknya ke Sungai Mahakam yang menjadi komoditas pelayaran utama di Kalimantan Timur ini, di mana sejak 2 minggu lalu KSOP Samarinda sudah melaporkan bahwa terjadi surutnya Sungai Mahakam sejak 2 minggu lalu. Dampaknya ini dirasakan oleh takbut-takbut atau kapal-kapal yang melakukan pelayaran ke daerah hulu sungai atau kepala sungai di daerah seperti di Kutai Timur, Kutai Barat, dan juga beberapa wilayah di Kutai Kartanegara, karena di sana juga dari laporan dari pihak pelayaran ke KSOP bahwa sangat banyak kapal-kapal yang kandas. Hal ini sebab Sungai Mahakam saat ini bukan surut biasa, tetapi kering, di daerah hulu itu kering, sehingga KSOP mengatakan bahwa memang saat ini tidak bisa dilakukan pelayaran di wilayah hulu sungai. Kalaupun saat ini memang masih ada kapal-kapal yang terlihat melintasi Sungai Mahakam, itu hanyalah pelayaran dari daerah Samarinda, Tenggarong, hingga Muara Berau. Selebihnya tidak ada pelayaran lagi, terutama di daerah hulu sungai. Juga itu pun yang bisa melakukan pelayaran harus mengurangi beban muatan mereka. Misalnya biasa 7.500 ton, saat ini hanya bisa memuat 5.000 ton batu bara ataupun kayu. Nah, untuk saat ini sendiri KSOP Samarinda mengatakan bahwa alur pelayaran juga hanya bisa satu jalur, yaitu di tengah Sungai Mahakam, sehingga saat ini pihaknya mengimbau kepada insan kemaritiman, terutama pemilik kapal ataupun nahkoda kapal untuk senantiasa mengaktifkan dan fokus untuk jaga laut agar tidak terjadi tubrukan saat melintasi satu jalur alur pelayaran ini. Dan juga memang dia mengatakan selain takbot atau kapal memuat batu bara ataupun kayu, saat ini juga untuk kapal penumpang terjadi perubahan jadwal, di mana kalau biasanya berangkat jam 1 atau jam 2 siang, saat ini KSOP memberlakukan peraturan baru, mereka harus berangkat lebih awal 2 jam sebelum waktu biasanya, sebab jangan sampai surut karena ditakutkan akan berdampak kapal penumpang akan kandas. Namun sejauh ini memang untuk kapal pelayaran dari Pelabuhan Samarinda, terutama ke Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, dikatakan masih lancar. Hanya saja yang terbatas adalah pelayaran takbut daerah hulu sungai. Dan saat ini memang untuk permohonan berlayar ke daerah hulu dan berau itu jauh berkurang karena dampak Sungai Mahakam surut ekstrim ini, Mei dan Tribuners. Nah, untuk sisi lainnya lagi, saat ini jika Sungai Mahakam surut, justru dijadikan wahana wisata oleh masyarakat di Kalimantan Timur ya, terutama di daerah Samarinda, terus di daerah Tenggarong juga, ada juga di sekitaran wilayah Kutai Timur, sebab sangat kering sehingga tidak ada pelayaran ataupun aktivitas lain selain danau atau sungai itu menjadi kering sehingga menjadi destinasi wisata baru. Demikian Mei dan Tribuners yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.